Selamat sore semua. Selamat Kembali sore, lagi bersama saya Putu Evi dan ada suami saya di sini. Wayan Pon Semara. Nah, kita nggak malam-malam loh hari ini. Kita sore-sore, kembali sore lagi. Sore-sore hujan ya. Eh, Kayaknya romantis banget ya. Dan enak ya, sejuk. Saya sampai pakai baju yang agak tebal nih hari ini. Oke, hari ini akan menyenangkan sekali ya. Sambil kita menunggu mungkin kawan-kawan yang lain untuk menyaksikan, kita akan lakukan sedikit perkenalan dengan tamu kita yang pada sore hari ini akan ikut ngobrol bareng kita di sini. Adapun kawan, kita bilang kawan aja ya, walaupun kita sebenarnya nggak tahu pun pernah bertemu nggak dengan Bertemu secara apa bukan di fisik cyber ya, live, apa virtual namanya? dah Virtual bilang. ya. Kita seringnya ngobrolnya virtual dan sebagainya. Nah, ini sangat sekali menarik bagi kita ya. Kita merasa dekat padahal hanya virtual ya. Dan walaupun seperti itu, kita ingin kembali menghadirkan kawan-kawan kita yang walaupun kita hanya kenal virtual tapi sudah merasa dekat, biar lebih dekat lagi, dan kawan-kawan yang lain yang menjadi followers kita lebih mengenal juga kawan-kawan kita ini. Di sini kita akan mengundang nanti Bapak Profesor Ed Luna ya. Kita seringnya manggil Pak Ed ya, atau Prof Ed. Nanti Pak Pon, Pak Pon beli Pon Ya, saya perkenalkan dulu ya. memperkenalkannya ya. Oke. Silakan. Bapak Ed Luna adalah seorang profesor linguistik dari Amerika, keturunan Filipina, yang sedang menjabat sebagai profesor di Universitas Kyushu. Maaf kalau pengucapannya tidak pas. Kyushu di Jepang Utara ya Pak Ed. Di samping meneliti dan mendalami banyak sekali bahasa, termasuk bahasa Bali, bahasa Kawi, dan bahasa Jawa, beliau juga sudah lama belajar gamelan dan tari Bali dan juga gamelan Jawa. Beliau sangat mencintai budaya Bali, dan uniknya beliau memakai bahasa sebagai jendela untuk mempelajari dan memahami seni budaya Bali. Di samping itu kayak Evi bilang itu apa namanya, Pak Ed ini sudah lama sekali pantengin kita di ngobrol pula ya, sejak ya. Padahal pertama kita pakai kalau nggak bahasa salah Indonesia sini ya. ya, termasuk ininya pemirsa yang paling setia Paling ya. setia Terima kasih, Pak menonton. Ed, ya. Nah, maka dari itu kita biar nggak di belakang ini layar terus ya Pak Ed, kita akan langsung perkenalkan beliau ya, dan kita langsung undang aja biar langsung bisa lihat sambil menunggu memang kawan-kawan. Silahkan. Sudah ada Oscar juga hadir. Halo Oscar, apa kabar? How are you? Halo. Halo, Halo, Om Pak Swastiastu. Ed, Om Pak Swastiastu, Ed Om ya, apa Swastiastu. kabar? Sapu Apa napi kabar? gatra. Genki desu ka? Oh, We have to genki say all of desu, it. genki desu. Semua bahasa nanti disebut. Ye, ye. Becek, 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 Pece, becek. pece, ya. Ye. Becek, becek. Oh, Kalau Fukuoka Kyushu Universitas Kyushu itu di bagian ke selatan. Oh, selatan ya, maaf. Ya, ya. Fukuoka ya. Padahal saya Fukuoka. pernah kerja di Jepang loh. Oh ya. ya. Lupa. Saya di Fukushima dulu. Fukushima, ya. Oh ya, ya. Sebelum ke Bali itu tahun 95 ya, 2 bulan. Ya, itu dah. kami senang sekali dengan ada Pak Ed Luna sekarang bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita akan ngobrol hal-hal yang menarik ya, terutama berhubungan dengan bahasa. Karena bagi kita sendiri aja ya, maksudnya dengan tahu lebih banyak bahasa, kita jadi lebih mengenal banyak budaya di seluruh dunia. Dan ini memiliki kemampuan bisa berbahasa banyak seperti multilingual gitu. Ini kan bukan hal yang bisa dilakukan banyak orang. Ini tuh seperti juga kayak ada talent untuk seseorang untuk bisa tahu banyak, mendalami atau tahu banyak soal bahasa ya, atau bisa menguasai sebuah bahasa atau lebih banyak bahasa gitu kan, tidak semua orang.
bisa lakukan kan Iya, gitu. itu talent yang Oh. unik memang. Nah, ada hal-hal yang saya ingin tanyakan tentunya untuk membuka acara pada sore hari ini. Apa sih yang menyebabkan Pak Ed awalnya memang senang, tertarik Dengan bahasa, dengan pada bahasa? Dengan bahasa itu. Ya, kalau di keluarga saya, ya saya saya dari keluarga dengan orang tua dari Filipina. Uh, jadi kalau dengan bapak dan ibu, mereka berbicara bahasa Tagalog dan bahasa Ilocano. Bahasa Ilocano itu bahasa Austronesia yang bahasa ibu bapak saya. Hmm. Ya, terus mereka berbicara dengan bahasanya, tapi kalau dengan keluarga saya, mereka pindah ke AS, ke Amerika pada pada zaman uh, um, apa itu zamannya tidak bisa bilingual atau tidak, ya itu udah. Terus ya sulit sekali kalau mau belajar bahasa yang lain di keluarga saya. Jadi kalau saya sudah ke S1, sudah berkuliah, ya mau belajar bahasa lain itu, seperti bahasa Indonesia, bahasa Bali, itu udah. Jadi yang pertama yang dipelajari bahasa Indonesia ya, Pak Ed? Kalau saya yang pertama itu bahasa Jepang. Oke. Bahasa Kamu Jepang. juga tuh Iya, saya juga bahasa bahasa Jepang. Jepang. Masih ingat Hai. bahasa Tapi Jepang? lupa. Hai. Sukoshi dake desu. Skoshi dake desu. Yes. Ya. Skoshi dake desu. Saya juga belajar bahasa Jepang, tapi Oh, karena ya. bahasanya hospitality jadi too polite, susah sekali mempelajari grammar dan sebagainya. ya. Saya hanya bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang gitu. Saya malu Ya. sekali Hajime bilang, maste, hajime maste. saya malu sekali bilang Pak Ed bahwa Hajime saya S1 saya bahasa Jepang. Oh, Tapi gitu. justru saya udah lupa karena tidak dipraktekkan. Tidak Jadi, Tidak digunakan bisa di sini. dipraktekkan. Terus Ya. tata bahasanya sulit sekali. Sulit. Oh, betul. Sangat sulit. Dan ada kego juga. Ada tingkatan bahasanya. Seperti bahasa halus, bahasa biasa, bahasa rendah, bahasa di rendah, bahasa kasar itu. Kayak bahasa Ada. kasar, kayak Ya. bahasa Bali jadinya ya, kayak Iya, belajar iya, bahasa iya. Bali. Cuman bahasa Bali nanti kita tanya sama Pak Ed di apa perbedaannya dengan mempelajari bahasa lain. Pastinya kita akan tanya ke sana juga ya. Iya, pengen tahu juga Pak Pengen Ed, tahu, itu apa susahnya belajar bahasa Bali dibanding bahasa Indonesia atau Bahasa dibanding Jepang, bahasa lain, bahasa Jepang. padahal punya Ah, tingkatan-tingkatan iya. juga kan. Ya, kalau mau belajar bahasa Bali, harus belajar dengan orang yang pembicara atau ya pembicara bahasa Bali, orang yang bisa berbahasa Bahasa Bali Bali. juga. Karena tidak ada teks, tidak ada buku, enggak. Kalau di luar Bali atau di luar Indonesia itu tidak ada buku yang Bisa dipakai yang belajar baku, yang Ya, baku untuk belajar bahasa Bali. Terus harus bercakap
bercakap-cakap dengan orang yang bisa Ya, harus berbahasa dipakai Bali. terus untuk berlatih ya. Ya, jadi itu kesulitannya kalau Dalam mau belajar bahasa Bali. Eh, karena Blivon sudah tinggal di Bali sudah lama sekali, ya mungkin lebih gampang praktekkan uh, berbahasa Bali dengan tetangganya dan ya, banyak teman-temannya. kesempatan. Ya ada banyak kesempatan. Tapi kalau seperti saya, ya saya di Jepang sekarang tidak ada orang Bali di sini, tidak ada. Mungkin ada orang Indonesia, tapi sebagian besarnya dari di mana ya? Dari Sulawesi, dari mungkin Jawa itu. Ada banyak orang Indonesia, tapi tidak begitu banyak orang Bali di sini. Coba kita tanya nanti kawan yang ada di Jepang, kayaknya ada orang Bali ya. Tapi nggak tahu di Jepangnya di mana, nanti saya tanya dia. Kakaknya sangat pintar sekali main gamelan. Ya. Oh, makasih. Biar ada yang diajak ngobrol. Ya. Ya, sudah lama sekali sudah lama sekali baru bisa praktekkan gamelan Bali. Jadi tidak ada alat musik di sini, tidak ada gangsa di sini. Terus ya sulit sekali. Kalau ada grup, memang ada grup, tapi grupnya sebagian besarnya di Osaka. Ya, sudah jauh dari sini. Terus ada banyak di Tokyo, lebih jauh lagi. Mungkin Pak Ed bisa cerita dulu di mana mengenal gamelan Bali. Apa itu di Bali, apa di luar negeri? Di mana? Ya, saya kenal sama gamelan Bali di San Diego. Dari Amerika. Dari Amerika. Jadi kalau ya sudah tahun 1994 saya perkenal sama Pak Lasmawan dari Batu Riti. Terus dia mengajar di San Diego State University, Universitas Negeri San Diego. Jadi ya mungkin saya ada muridnya yang paling cenik, yang paling kecil sama dia. Terus ya saya belajar main gamelan, main gangsa, Di Gong Kebiar ya? Gong Kebiar, ya itu dah. Sebagian besarnya dengan Gong Kebiar. Terus ada gending dari Semar Pegunungan juga, seperti liar mas, sekar gendot, dan ada yang lain itu. Tapi sebagian besarnya dengan Gong Kebiar. Oke. Ya. Tahun 94 ya, berarti duluan Pak Ed belajar gamelan daripada saya. Saya tahun Gitu. 96 belajar gamelan Jawa, terus 97 belajar gender wayang sedikit. Baru ke sini. Iya, Gitu. duluan Pak Ed. Waduh. Sudah lama sekali ini. Iya. Pak Ed, ini juga kan seperti kita tahu kalau belajar bahasa, kita juga bisa ini kita pakai untuk mengenal seni budaya ya, terutama yang ada di Bali. Nah, seni budaya yang ada di Bali kan memakai beberapa bahasa juga untuk keseniannya gitu, dan untuk ada di dalam budaya-budaya kita juga. Nah, Pak Ed saya lihat sangat tertarik juga nih dengan gambuh. Di sana Ya, karena itu ada dah. bahasa yang dipakai. Bahasa yang dipakai selama Iya. pentas gambuh itu. Iya, Karena iya.
Gambo itu jendela ke zaman dahulu di Bali. Zaman dulu, zaman Majapahit itu. Terus itu dengan gambohnya bahasanya yang dipakai di zaman itu di apa itu disimpan dengan aman, disimpan dengan aman. Terus ya kalau ada apa itu ahli ilmu bahasanya yang mau belajar bagaimana bahasanya di Bali mungkin 1000 tahun yang lalu atau ya mungkin 8 atau 900 tahun apa itu di zaman dulu bisa melihat, apa itu bisa membaca teksnya dari zaman itu melalui gambo pegabuhan itu. Ed, saya tertarik dengan itu karena kalau betul kita bisa mengenal sebuah sejarah seni budaya seperti gambuh ataupun gamelan gambuh dari bahasanya, berarti Pak Ed bisa tahu kira-kira abad keberapa gambuh itu muncul di Bali apa tidak ya? Karena memang ada ya orang bilang itu abad ke-15, ada yang bilang abad ke-16. Apa bisa cukup akurat apa tidak dari segi bahasanya? Ya, karena mungkin ada prasasti atau ada lontar ya yang ada apa itu tanggal yang persis. Ya, kalau dengan bahasanya bisa membuat educated guess saja. Perkiraan. Ya, perkiraan. Memperkirakan. Bisa memperkirakan saja kalau dengan bahasanya itu. Karena semua bahasanya berubah di apa itu selama waktunya. Kalau waktunya berjalan, kalau waktunya sudah jalan itu ya bahasanya pasti berubah. Ya, tapi kita contohnya kan seperti Shakespeare ya. Ya. Kalau dari bahasa Shakespeare kita tahu itu pasti abad keberapa di Inggris ya. Tapi kalau di Bali kita bisa tahu abad keberapa atau lebih fleksibel daripada itu. Ya, kalau dengan bahasa Shakespeare karena apa itu teksnya dicatat dengan tanggalnya. Oh iya. Ya, terus bisa memastikan zamannya. Tapi kalau dengan bahasa Gambuh itu mungkin bisa membuat perkiraan saja. Perkiraan saja. Karena mungkin ada tanggal, tapi tanggalnya sudah ada teksnya yang aneh sekali dengan teksnya karena apa itu teksnya kurang tetap atau kurang direct itu. Jadi sudah ada apa itu yang tidak keliru tapi sudah yang gelap
kalau teksnya dari gambar itu. Jadi mungkin ada metafor atau mungkin ya itu. Ada yang tersembunyi di sana. Ya. Ya itu dah. Itu yang menyebabkan jadinya hanya bisa menebak ya, jadi tidak benar-benar bisa pasti ya tahu. Tapi membicarakan lontar yang lebih muda umurnya, contohnya Aji Gurnito atau Prakompo, itu saya pernah dengar bahwa ada semacam kontroversi di sana, di mana para ahli bahasa menyatakan bahwa itu sebenarnya umurnya lebih muda daripada yang diklaim. Mungkin karena dengan lontar setiap kali harus dirubah, harus diperbarui. Ya, yang mau catat lontar yang itu transfer penyalin harus ada perubahan. Selalu jadi ada perubahan. Yang menyalin sendiri yang merubah ya. Ya. Terus kalau dengan lontar itu ya sulit sekali karena bahasanya selalu berubah itu. Selalu diganti. Setiap kali catatannya ya dicatat di lontar yang baru itu. Apakah ada unsur politik di sana, Pak Ed? Kira-kira? Mungkin. Okay. Mungkin ada akibat politik juga. Kalau ada partai yang mungkin mereka bisa tersinggung pada bahasanya, mungkin mereka bisa menggantikan bahasanya. Saya lebih mengarahkan ke dalam arti politik itu seorang raja ingin menunjukkan kekuasaan melewat sastra gitu. Oh ya. Jadi ya. Saya punya gamelan yang luar biasa begini dan ini umpamanya gitu sama tari ini. Tapi mungkin dilebih-lebihkan atau supaya kelihatan beliau lebih berkuasa, lebih hebat begitu. Ya, itu bisa begitu juga. Kalau mau melebihkan sendiri, ya itu dah. Dan kalau keadaan di kerajaan itu, ya dengan teksnya harus harus membaca teksnya dengan yang kedua grain of salt. Ya, dianggap tidak terlalu tidak terlalu bisa dianggap benar gitu. Tidak mungkin saja itu dibuat-buat sedikit gitu. A grain of salt gitu. Itu ungkapan bahasa Inggris ya. Ungkapan bahasa Inggris. Apa ya persamaannya di sini ya? Ini agak kalau udah ngomongin bahasa ini menarik sebenarnya. Kita juga mungkin bisa tahu dari belajar bahasa dari negara lain. Terus kita pelajari juga beberapa bahasa ya, tidak cuma satu bahasa. Kita bisa melihat juga membandingkan asalnya dari bahasa tersebut, apakah ada koneksi atau ada berhubungan ada dengan hubungan satu sama lain entah secara genetiknya. Pak Ed mungkin bisa menyampaikan kepada pemirsa soal bahasa Bali. Itu golongan bahasa apa gitu? Umpama itu bahasa bahasa Barat apa bahasa Timur? Golongannya juga apa itu Austronesia, Formosa atau gimana biar mereka tahu gitu. Ya, kalau bahasa Bali itu anggota keluarga bahasa Austronesia dan asalnya
bahasa Austronesia itu dari Taiwan. Terus dari Taiwan orang Austronesia itu melewati Filipina terus ke Indonesia. Filipina dulu ya. Ya, itu dah. Oke. Jadi kalau mau membaca teksnya dari bahasa Bali kuno itu, bahasa Bali kuno seperti bahasanya dari Gambo. Bahasa kuno itu ada tata bahasa yang agak seperti tata bahasa seperti di bahasa Tagalog atau bahasa Cebuano, bahasa Ilocano, dari bahasa dari kelompok Filipina itu. Tapi kalau dengan bahasa Bali sekarang, bahasa Bali terkini, ya itu seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Terus ada pengaruh dari bahasa dari bahasa seperti bahasa Thai, bahasa Kamboja, bahasa Vietnam itu ada pengaruh yang persis dan kuat sekali dari bahasanya itu. Ya, ini sudah ditulis oleh seorang teman saya, David Gill, pada tahun 2015 itu. Ya, dia bilang ada Sprachbund atau daerah bahasanya yang bernama Mekong Mamberamo Sprachbund atau daerah bahasanya. Oke. Dan bahasanya terkait oleh mungkin karena mereka bertemu dengan saling bertemu, tapi tidak ada kaitan keluarga, tidak ada kaitan genetik itu. Oh, oke. Tidak ada hubungan genetik. Ya. Mengenai bahasa Bali, apakah tidak ada dua sumber ya? Jadi satunya di Bali Aga, itu Bali Mula, sama Bali Majapahit ya. Bali Majapahit lebih mengarahkan ke bahasa Kawi, bahasa Jawa, dan bahasa Bali Aga atau Mula, Bali Mula itu lebih seperti saya dengar bahasa Bali yang lama itu, apakah ada pengaruh dari Cina apa tidak ya? Terutama yang di Kintamani gitu. Kintamani kayak ada Pingan, ada Songan, terus bahasa Bali kan ada Changci dan sebagainya. Kira-kira ini baru dari, karena saya tidak mempelajari linguistik, tapi dari memperhatikan saja. Kalau dengan kata pronominal Chang dan Ci itu, Chang itu dari tiang yang berarti ya kalau di tiang di gedungnya, terus so it just means like this post. Terus Ci itu dari Chai, tapi asalnya Chai, ya saya kurang tahu itu. Itu yang menarik sekali. Mungkin Chai itu dari bahasa Cina, tapi kalau bahasa Cina itu Chai itu seperti Chai itu seperti ni
atau Nih, untuk seperti yeah. ni hao ma, wei hao ma. Oh, Hai, no, yeah, how are you? Yeah, ni is ni how are you? You is you ni, you. you. Yeah, Hai, Thai, same. Well, it ya. could be, but tapi katanya yang saya pelajari dulu karena saya sempat belajar sedikit dari linguistik, tapi dalam hal arkeologi, jurusan saya dulu, dibilang kalau cuma ada satu kata bersamaan, dalam arti kayak contohnya bahasa Maori ya di New Zealand, mereka kalau mereka bilang matahari, mereka Ya. bilang ra. 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 Nah, dalam bahasa Mesir kan Ra itu juga matahari. Tapi mereka hanya punya satu kata yang persis sama. Jadi kita nggak boleh terlalu kaitkan ya, hal itu. seberapa Ya, seberapa banyak Harus lebih dari 10 ya katanya. seberapa banyak harus ada persamaan arti dalam sebuah bahasa itu yang menunjukkan bahwa mereka saling terkait. Bagaimana? Ya, karena sudah selalu ada coincidence, selalu ada apa itu yang Kebetulan. ada kaitan dengan kebetulan, tapi tidak apa itu kurang akibatnya untuk hubungan kaitan di keluarga keluarga bahasa yang sama itu. Iya. Ya, Da- Ada orang ya? ya. Tadi Oh ya. ini apa namanya? Tadi Pak Ed bilang bahasa Bali itu Austronesian ya, tapi di bawah itu apakah betul itu juga Maleo-Polynesian? Maleo, ya itu dah. Tapi Austronesian itu keluarga bahasa yang lebih besar itu. Oke. Karena Maleo Polynesian itu bahasa sub-branching. Jadi ada bahasa Cabangnya gitu di Filipina, ada bahasa di Indonesia, ada bahasa Malagash di Madagascar. Terus ada bahasa Polynesia, Micronesia, terus Melanesia itu di apa itu dikumpulkan dengan nama Maleo Polynesian itu. Tapi dengan Austronesian itu ada bahasa dari Taiwan dulu. Oke. Iya. Saya selalu senang banget kalau udah ngobrolin bahasa. Ini juga Karena suka dulu bicara banyak gitu ya. karena enggak suka, misalnya saya suka menyanyi. Jadi tiap lagu Ya. pasti ada bahasa lagu yang pakai bahasa apa gitu. Jadi secara tidak langsung kita pelajari bahasa untuk mengerti ya lagunya itu. Mungkin sama dengan Prof saat mempelajari bahasa di Gambuh gitu kan, kita belajar ininya apa vokalnya, terus kan mesti mengerti apa ini artinya dialog ini kan, seperti itu. Jadi di sana jadi kita kadang-kadang ikut menganalisa, kayak saya lagi nonton drama historical Cina gitu, terus tiap kali ada kedengeran kayak kok dia ngomong apa kayak bahasa Bali gitu, terus beberapa kalimat kedengeran terus sama apa artinya sama, jadi kayak tertarik ingin analisa sedikit, cari tahu apa sih ini artinya Analisa. dan sebagainya. Ya, karena dari bahasa kuno, bahasa Bali kuno dan bahasa Bali yang baru itu, yang sekarang ada banyak perubahan, di bahasanya. Terus tata bahasa kalau di bahasa Pegambuhan itu, ya bahasa Bali kuno itu tata bahasanya itu ada kaitan yang lebih
ketat, yang lebih kuat dengan bahasa yang bahasa yang lebih tua itu, yang lebih kuno di Filipina dan bahasa yang di Taiwan itu. Ada banyak kaitan dengan seperti sisipan kalau seperti kalau di katanya Kasumayan, ke dan sayang itu dengan sisipannya Kasumayan. Terus kalau bahasa Tagalog itu itu untuk kalau ada aktor apa itu subjeknya yang apa itu yang membuat sesuatu atau membuat dengan kata kerjanya, tapi kalau di bahasa Bali di bahasa Bali kuno itu berubah ke aspek seperti state of aspect. Ya, itu sulit sekali kalau kalau di bahasa Indonesia itu. Ya. Berarti Tapi memang berubah. harus bahasa kau ya. Ya, tapi berubah sekali. Ya. Pak Ed juga mendalami nama-nama gamelan atau instrumen gamelan di Bali atau sejarahnya atau bagaimana? Atau kita bisa menganggap kebanyakan instrumen gamelan itu berasal dari suara yang ditimbulkan? Umpama kempluk, karena itu pluk. Gong itu gong, tapi itu memang gong kan bukan bahasa gong kan pasti dari Cina ya bahasa itu ya, benar ya. Pur. Kempur. Gong itu asalnya dari bahasa Jawa itu, ya. Jawa, bukan bahasa Cina, bukan salah satu bahasa Cina. Kalau Cina itu ada tim-tam dan ting, tapi tidak ada suku, tidak ada suku katanya seperti gong untuk instrumen. Saya sendiri itu. tidak tahu, itu menarik sekali. Ya, karena itu kan sudah diadopsi ke dalam bahasa Inggris ya, sama seperti gamelan. Kalau kita nulis sekarang gamelan itu sudah ada di kamus bahasa Inggris yang terbaru pasti ya. Gong juga ada. Padahal itu bahasa kayak Ed bilang itu bahasa dari Indonesia. Ya, itu asalnya dari nasi bahasa goreng. Jawa itu. Oke, iya. Karena instrumen gongnya sudah ada di daerah selama lama sekali sudah ada di daerahnya. Terus ya ada nama gong itu. Yang lain gimana? Kalau tingklek, ya rindik dan tingklek itu yang pendek sekali. Tingklek, rindik itu mungkin itu, seperti suaranya. Iya. Dan rebab itu dari bahasa Arab itu. Oke. Ya. Mungkin terbana juga seperti rebana itu Arab ya. Rebana dari Arab, bahasa Arab. Pereret. Pereret. Trompet itu. Trompet, itu dari ya. mana? Ya, pereret. Ya, saya kurang tahu asal pereret. Karena mungkin ada kaitan dengan suaranya juga. Pereret. Ya. Coba susah kalau kita mau ungkapkan suara yang kadang-kadang keluar dari pereret yang suara kayak ada suara kalau orang pinter gitu kadang kayak macet gitu. Cocok banget ya suara sama namanya seolah-olah ya.
Heeh. Terus ada juga kalau kita dulu kan masih suka waktu di New Zealand kita membantu ke dubes Indonesia untuk lebih mengenal Indonesia melalui ada bahasa yang agak sama karena orang Maori kan dia orang aslinya Maori, pakai ya. bahasa Polynesia ya. Jadi ada kayak kata kutu gitu kayak kita di Kutu, Bali ya. juga ya. Terus Ada orang kutu Barat di pakai kutu itu yang besar sekali, yang kata yang besar sekali di bahasa Austronesia itu, karena ada kutu di bahasa Tagalog, bahasa Ilocano, bahasa Cebuano, ya semuanya, hampir semuanya ada bahasa kutu itu. orang Inggris bilang kutu Dan putih gitu. pernah Pak Ed dengar nggak Kuti. kalau ini kan di New Zealand kita punya slang ya, orang New Zealand punya slang bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya itu orang Inggris dulu kita kolonial ya, orang yang menjajah New Zealand dulu. Ya. Apa namanya, kita dengar, bukan saya tapi orang Inggris itu mendengar orang Maori bilang kutu, dan saat itu mereka salah paham, mereka pikir itu penyakit. Jadi ya. padahal itu kutu kan kutu rambut kan, itu kan dan binatang bisa serangga pindah-pindah gitu ya. ke tempat lain. Tapi Iya, mereka iya. salah paham, mereka pikir itu penyakit. Jadi sama seperti penyakit pilek atau flu. Jadi Ya. mereka salah dengar juga, mereka dengar kuti. Jadi mereka bilang, sampai sekarang di sana bilang, oh stay away from me, I don't want to catch cooties from you. Cooties Oh, ya. dari kutu. Dari kata Jadi kutu. itu menjadi bahasa Inggris slang di New Zealand, tapi aslinya sebenarnya Aslinya dari dari bahasa apa namanya, bahasa Austronesia ya. Dan kita nggak tahu itu, dan sedikit sekali orang tahu itu. Kuti itu sebenarnya dari itu, sama seperti run amok ya. Run amok orang bilang itu kan bahasa Amok, ya. Indonesia ya, run amok ya. Ya, itu dari bahasa Melayu itu. Oke. Ya, amok, ada seperti Chris, ya, kuti, yang lahar, ya, itu dah. Kalau dari bahasa Indonesia, kalau dari bahasa Tagalog, bahasa Filipina itu ada bundok, boondocks. Oke. Sudah dengar kata itu kalau bahasa Belum. Inggrisnya? Mungkin boondocks itu di bahasa Inggris di Amerika itu, ya, itu apa itu luas sekali di Amerika, tapi mungkin di daerah lain mungkin tidak. Tapi boondocks Itu itu artinya apa itu? artinya the back country, the hillsides. Boondocks. Okay. The wops, we say the wops. The The wops kita wops. bilang di New Zealand. And the wops kayaknya dari Australia, the wops. Jadi tempat yang nggak orang tidak mau tinggal di sana, tempat agak Ya, itu dah. berbahaya, nggak ada orang. Kalau dari apa Terpencil. namanya, kalau dari bagian-bagian tubuh gitu, misalnya ada nggak persamaan? Oh antara ya, ada. Kalau bahasa Bali, bok untuk rambutnya. rambut? Bok. Kalau bahasa Tagalog, buhok. Oh, oke, Dekat sekali. dekat Buhok sekali. Oh. dan bahasa Bali mata. 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 Kalau bahasa Tagalog sekali lagi mata. Ini Bahasa Inggris, bahasa Maori juga mata, Pak Ed. mata, ya, Ya, itu sama. dah. Telinga, Kalau ada telinga. telinga Bahasa itu Indonesia kan telinga. telinga di bahasa Bali kuping itu Oh ya. mungkin kupingnya itu dari bahasa Jawa. Iya. Mungkin. Kita Ya, dalam saya bahasa kurang- Maori punya taringa. taringa dan Ya. dan di bahasa Tagalog itu tenga. Tengok. Oke, tengah. Tengah. Telinga ya, telinga. Dekat sekali ya. Ya. Kalau hitung dalam bahasa Filipina, cara hitungnya gimana? Karena dalam bahasa Maori kita bilang tahi, rua, toru, fa, rima, Oh, ya. ono.
Petu, kalau kan pitu itu dekat sekali. ya Silakan. kalau bahasa Tagalog isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Papat, pito, lima, itu walo, sama. siam, Kalau ya, sampo. Ya, kalau wah, dengan dekat sekali. bahasa Tagalog, dengan dalawa. Karena dalawa itu dari kata dadawa. Dan Oh. ada benda hitungan di bahasa Bali dadwa, Dan ada dua. dadwa dan Ya. terlu Uh-uh. dan itu asalnya mungkin bukan asalnya tapi ada kaitan yang hampir sama dengan taklo karena taklo asalnya tatalo, Tatalo, taklo, Oh, tetlu, ya tetlu. tetelu. Oh iya, itu tuh. Iya, iya. Menarik sekali ya. Terus ada kaitan di mana saja di bahasa itu. Terus saya kan selalu follow Pak Ed di Instagram juga di Facebook. Saya sering perhatikan Pak Ed suka posting tentang makanan. Kalau Ya. makanan tidak hanya makanan di Jepang ya, tapi makanan di Bali itu apakah Pak Ed sudah tahu sebuah nama untuk makanan khas Bali ya? Bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya Iya. dan Dan mungkin ada bisa cerita sedikit tentang kenapa mencintai Tidak masakan hanya- Bali dan kalau sudah sama kalau lagi belajar nggak hanya bahasanya, nggak hanya seni budayanya, tapi juga masuk ke makanannya. ada orang bilang kalau kita nggak bisa makan pedas, kita nggak bisa bahasa Bali. ya itu Tanya. udah Lidahnya nggak mau Sing- dapat. Sing bani lala, sing kok bani bisa bahasa lala, Bali. Sing bani lala. sing Sing bani lala. sing Sing nak dari- Bali itu. Sing nak wali ya. Menurut Pak Ed gitu ya, memang Kira-kira kita bisa memang gitu. jadi seolah-olah kita meresap bahasa lewat Lewat makanan. Bisa makanannya gitu juga. kira-kira gitu. Kayak saya Ya, bahasa saya Jepang se- makanannya suka. Ya, kalau orang Jepang mungkin sebagian besarnya tidak bisa makan makanan Bali yang asli sekali. Kalau saya senang sekali dengan nasi lawar itu, nasi lawar dan nasi serapah. Oh, serapah. Nak Bali serapah. teman. Ya, karena serapah itu seperti makanan yang tradisional di Filipina, namanya dinuguan, karena ada darah, tapi darahnya dimasak di kuah, di sopnya. Sausnya ya. Di sausnya, ya. Dan itu seperti serapah. Dan ya, saya sudah tahu Blifon dan Bo Evi sudah vegetarian ya. Saya enggak. Dia belum. Ini Oh, yang dia sudah- belum. Oke. Saya baru mengurangi ya. Oh, Belajar, mengurangi. masih belajar ya. Ya, tapi ya kalau di Bali, ya makanannya enak sekali. Jangan saja. Bumbu-bumbunya. Dan kita Bumbu-bumbunya. bisa buat masakan Bali tanpa daging juga, walaupun tanpa daging tetap Kan jam. orang Bali kalau lihat kebalik ke zaman dulu kan nggak tiap hari makan daging. Sebenarnya Pak Ed, Bervariasi. melalui gamelan saya mengenal lebih banyak tentang masakan Bali yang zaman dulu karena sering wawancarai orang tua. Dan kebetulan salah satu sesepuh kita adalah seorang seniman Semar Bukulian yang sudah umur 92 sekarang. Dan beliau sudah Ya. hampir 30 tahun tidak makan daging atau produk susu ya, vegan. Jadi dia cerita dulu waktu dia masih makan daging itu jarang bisa makan daging karena di Bali itu susah
cari daging dan juga ya untuk mencari uang untuk beli daging, dan itu lebih jarang daripada Makanya sekarang. kalau pas Jauh. orang Galungan ada istilah nampah, itu Orang nampah bukan nampah ya. Tiap untuk 7 bulan, dibagi-bagi 6 bulan ya, balik. untuk Penampahan dibagi-bagi itu sampai mahal sekali ke untuk mengarah binatang itu dan menampah daging itu dan membeli daging itu. Ya, betul. dulu ya mahal sekali. Terus jarang dimakan. Ya, sekarang ya sebelum COVID ya orang bisa beli apa babi guling, babi kecap apa bisa beli daging dengan mudah dan dengan yang harga yang tidak terlalu mahal. Jadi banyak, apalagi di daerah Denpasar banyak ada Warung. ayam kayak Betutu. betutu, itu orang bisa makan Ayam hampir tiap Kalau hari. zaman Oh. sekarang hampir tiap hari bisa makan betutu. Dulu kan tidak, Warungnya ya. ada. Kalau dulu kan hanya pas tertentu ya, ada pas ada nampah, pas ada hari raya. Dan kita untung sekali di Bali ya, kalau kita suka gamelan, kita nggak perlu beli makanan biasanya. Kita tinggal datang ngayah dapat. Kalau kita ngayah tiap hari ya sudah dapat makanan Tapi juga. zaman gitu. dulu juga kalau orang nganten biasanya dapat undangannya itu bukan undangan Undangannya, kertas. ya. Undangannya bukan undangan kertas, tapi makanan datang, ada dah serapahnya, Ya, ada sate. kita alami itu juga beberapa Ya, kali. Itu makin langka itu ya. Makin langka. Tradisi itu masih ada Pak Ed, tapi langka sekali. Ya, kalau di Filipina masih ada undangan dengan dengan makanan. Makanan. Oh. Makanan Ada itu. juga. Oke, berarti Ya, Ngejot ada. biasa namanya ngejot, istilah ngejot itu ya kan. seperti megibung ada nggak di Filipina? Kayak megibung. Kalau sekarang, megibung itu ada namanya bull fight. Buruh. Bull fight. Kayak Mereka bilang ya asalnya dari angkatan tentara di dari Amerika, tapi mungkin enggak begitu. Mungkin ada hubungan yang lama sekali di Filipina dan mungkin sudah dilupakan asalnya. Iya. Yang menarik di Bali yang saya ingat waktu saya baru masih tinggal di kos di sini, itu soal orang Bali tidak selain dalam hal upacara ya, mereka kalau makan selalu makan sendiri-sendiri. Jadi ke dapur, jongkok di lantai dapur, terus makan sendiri. Dan kalau ada yang lihat, pasti mereka bila makan, nawarin ngajang demun kayak gitu. Ngajak demun, ya. Get medar gitu kayak gitu. Kita tidak punya tradisi kayak gitu di Barat sama sekali. Kita tidak malu kalau makan. Apakah di Filipina ada tradisi seperti itu? Kalau di Filipina ada tradisi seperti di Barat. Jadi kalau makan harus berkumpul untuk makanan. Berkumpul dan makan, dan setelah makan bisa bercakap-cakap. Ya, itu Tapi dah. kalau zaman sekarang mungkin udah banyak berubah, orang udah biasa makan depan orang kayak gitu dan suka makan rame-rame gitu. Yeah. Tapi kalau ada tamu yang datang sebelum makan, harus mengundangkan dia untuk makan sama untuk makan ikut makan dengan keluarga. Ya. Harus. Terakhir nih. Ya, kita ada 5 menit lagi aja. Ya, mungkin Cepat sekali berlalu. tanyain Itu yang dia. tadi di situ. Tulis. Ya, Mungkin tanya tentang menurut Pak Ed, orang Bali sendiri perlu nggak sih belajar banyak bahasa gitu? Kita kan memang kalau di Bali kan
ini yang banyak ya, kalau antara satu wilayah dengan yang lain tuh aksennya yang banyak ya. Saya ingat Pak, apa namanya Pak, kayak bapakmu ya, Pak Rege, mertua saya, beliau adalah orang hebat, cepat sekali bisa belajar bahasa sampai bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris gitu. Dan saya sangat menghormati dia karena dia bisa bergaul sama banyak sekali orang, suku lain atau ya etnis lain di gampang etnis sekali lain ya. berteman Seperti orang Jawa, orang Madura. Lewat bahasa dia bisa berteman dengan banyak orang. Ya, Dan dia menurut Pak Edi itu penting ya kita belajar bahasa belajar lain walaupun bahasa. dalam Masih lingkungan Indonesia ya. ya itu yang penting sekali. Dan kalau dengan mertuanya, apa itu bercampur dengan bahasanya kalau di kelompok dengan temannya? Kalau dia misalnya Dia bercampur-campur bahasanya. Kalau dengan teman, kalau dengan apa itu teman dari Madura. apa itu Madura, teman Jawa itu. Oh, dia maksudnya ada campur bahasa Indonesia sama bahasa Madura gitu. Ya, Atau itu memang dah. mungkin sedikit enggak ya, kadang saya dengar bapak saya enggak terlalu Dia mengerti kayak saya. masuk ke dunianya mereka Langsung dalam kayak arti mereka ya, gitu. orang Jadi dengar sampai persis logatnya, kayak orang Madura, kalau persis udah kayak saya ketemu dengar gitu. teman yang memang Jawa, dia pakai ininya Jawa. Tapi kalau bahasa Jawa masih agak ngerti kita, karena memang bapak nggak, kadang kalau ketemu sama orang nggak 100% pakai Jawanya, ada bahasa Indonesianya. Tapi kalau dia udah Madura gitu, lebih banyak dia pakai Maduranya gitu. Cepet dia nangkep. gitu. Jadi orang yang diajak ngomong tuh pun merasa jadi langsung akrab gitu. Biasanya kalau ngobrol pakai bahasa yang sama gitu. Gitu. Karena kalau sedunianya itu lebih apa itu di lebih banyak orang yang bercampur bahasanya seperti code mixing. Ya, Campur Ya, bahasa. ya kayak kita juga. Kan Kita parah satu sekali di keluarga rumah campur itu. bahasa. Susah sekali Kadang jadi. lucu, kayak misalnya saya bilang, anak saya bilang kan piringnya basah. Oh, I already laugh. Terus saya jadi bingung. Laugh you mean? Why laugh? Hahaha, laughing. Already You laugh, know. dia I already maksudnya laugh. laugh, Maksudnya laugh. dia, saya sudah laugh gitu. Bilang. Ya, itu jadi saya jadi lucu kan, yang kalau udah begitu kita suka jadi we make joke jadinya dengan campuran bahasa itu, jadi ya itu di situ. Mungkin ini tambahan untuk Pak Ed, pernah nggak dengar kata cuk? Cuk. Cuk Iya, itu bahasa Bali, itu bahasa Bali yang cukup baru ya, sejauh lagi saya tahu. slang Mungkin gitu anak-anak muda. pernah dengar tahu artinya cuk? Belum pernah, Cuk. Bukan cuk yang untuk stop kontak gitu, tapi anak kita si Semara yang paling Pakai besar. nama man gitu. Iya, man itu artinya bro. Bro. Cuk. Oh, Jadi tiap cuk. kalimat dia lagi gaming sama temannya, lagi main apa gitu, Minecraft apa gitu, dia Entah pasti dari masukin kata yang cuk mana tiap diambil beberapa cuk kata. itu mungkin untuk Cuk, manggil. bahasa Bali ada, Slang, bahasa bro. Indonesia, bahasa Inggris, terus ada cuk, ini masuk cuk. Slangnya anak-anak slang. muda sekarang. Ya. Saya gitu. kalau nggak sama anak muda nggak tahu dah anak yang umur segitu itu. Mereka Itu seperti apa itu kata Bro. keluarga, kata kin itu kin term. Iya, dengan jadi cuk. dia sudah familiar sekali ya. Nah, seperti tadi menurut Bapak sangat penting ya kita pelajari bahasa. Dan kita Satu udah menit ya. 1 menit aja. Terima kasih, ini saya ucapkan sudah Asik sekali diajak ngobrolnya. ngobrol, dan memang ini hal yang menarik bagi kita. Semoga bisa kita lebih banyak ngobrol lagi, Pak Ed. Ya, Mungkin ada yang disampaikan sedikit, Mungkin mau sampaikan mungkin pesan untuk masyarakat Bali tentang bahasa. tidak panjang, cuman sedikit. Cuma ada 30 detik kalau- kayaknya. Ya, kalau kepada orang Bali itu bahasa Bali itu menarik dan indah sekali. Terus
saya semoga bisa melestarikan bahasa Bali ke zaman Kemudian. yang ikut ya. Makasih. Terima kasih Ya, banyak. sampai Sukses, Pak bertemu. Ed.